Saya nggak anti kritik, nggak apa-apa. Tapi jangan bilang begini, 2 bulan lagi ekonomi Indonesia akan hancur, akan resesi. Alasannya karena harga minyak akan 200 dolar per barel, rupiah akan berapa puluh ribu. Ya kalau itu ya iya, kalau harga minyak 200 dolar per barel, semua dunia resesi, tenang aja, nggak usah pusing. Jadi asumsinya nggak masuk akal. Jadi itu bukan ekonomi yang betul untuk saya. Mereka akan desain sepanjang tahun, selama ini paling tinggi berapa sih harga minyak dunia, baru kita taruh di situ. Kalau di sini seperti apa, berapa lama di titik itu, ada nggak gambar? Nggak ada gambarnya. Di sini nggak bisa ya, kasih lihat ya. Oh, itu turun deh. Ini bisa nggak main sini sedikit? Jadi angka-angka itu bisa ditaruh berapa aja. Tapi kalau ekonomi yang betul, dia akan taruh angka berdasarkan estimasi yang clear. Atau dia bisa pakai historical data, bisa pakai ini, bisa pakai itu. Coba Anda lihat, sekarang aja Amerika udah kelabakan kan? 100 dolar aja di sana BBM-nya naik hampir 100%. Rakyatnya mulai marah, makanya si Trump langkahnya agak berbeda kan. Bisa sampai 150, jatuh Trump udah. Bukan kita yang jatuh sana. Kalau kita masih jaga di sini. Jadi itu hitungannya. Kalau ekonom tuh mesti seperti itu. Jangan asbun. Kalau nggak ngertinya sekolah lagi itu. Apalagi yang ke profesor itu nggak pernah sekolah. Soal ini Pak, yang beberapa negara tetangga udah ngomongin darurat energi Pak. Nah itu kalau di kita mungkin Bapak bisa elaborasi sedikit buat dampak APBN kita kan masih tahan. Saya nggak rubah PBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali ya. Tapi pada saat sekarang sampai akhir tahun dengan harga sekarang kita masih tahan APBN ya. Tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman, kira-kira itu. Berarti masih jauh dari darurat energi ya Pak kalau Indonesia? Darurat energi itu bukan di APBN ya. Darurat energi adalah kalau misalnya supply-nya berhenti. Itu yang saya takut. Harganya kan bukan harganya ya, supply-nya nggak ada itu. Ini kan masih ada supply-nya. Jadi kalau bilang darurat enggak. Tapi kita mesti siap-siap terus ke depan. Kalau misalnya keadaan seperti ini sering terjadi, apakah kita akan deg-degan terus? Apakah nanti Anda akan maki-maki saya terus, desain anggaran jelek segala macam, atau buat BGN, buat apa lagi sehingga yang lain nggak ada? Kan dihitung semua. Dan satu lagi yang mereka lupa, belanja pemerintah itu cuma sekitar 10% dari PDB kita kan. Yang 90% pasti bukan belanja pemerintah, berarti swasta kan kira-kira. Kalau saya jagain 90% gimana? Kenapa mereka ribut sebagian yang kecil dari yang 10% itu? Itu pun bukan nggak efektif kan, cuman nggak 100% efisien yang kita harapkan. 100% kan sempurna, pasti nggak ada yang sempurna kalau program baru. Tapi yang saya jaga ada yang luar itu. Kalau gitu kan pasti ekonominya nggak resesi. Dan itu yang sudah kita kerjakan selama ini yang Anda nggak tahu, yang ekonomi itu nggak tahu. Yang bilang itu, Ferry Latuhin bilang Purbaya naruh 200 triliun nggak ada gunanya. Buktinya ekonomi triwulan keempat tumbuhnya berapa? 5,4%. Sebelumnya mau resesi, malah naik. Kita nomor 1 di G20. Kan MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi kalau nggak salah kan. Sabtu diberhentiin kalau nggak salah. Dia kan biasa seminggu 6 hari. Dia akan bilang 5 hari. Nggak tahu dia ngomongin apa belum, tapi dia ngomong seperti itu. Terus ke apa? Jadi ada efisiensi juga di MBG. Jadi ada kan pengurangan cukup banyak tuh. Yang dia bilang aja 40 T. Hitungan pertama kasar. Tapi bisa lebih. Tapi bukan saya motong ya. Memang dia melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi. Dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata. Enggak, dia juga melakukan efisiensi. Tapi kalau 40 T mayoritas dari situ juga Pak? Itu dari satu hari aja 40 T. Itu belum dihitung. Belum dihitung kayak itu. Opsi itu lagi dipikirin Pak. Itu belum dihitung yang 80, masuk ke 80 itu. Dia emang akan efisiensi. Yang itu bukan kita sisir, dia bilang bisa segini, kalau dia udah jalanin aja Pak, tapi kan belum dikasih ininya.
Tapi kira-kira dengan itu aja bantalan kita masih cukup. Nanti kalau Anda lihat rambut saya berantakan sekali, baru tuh pakai usul, ada masalah. Lintasan ya. Ya yang lain lah adalah. Itu merata ya pas seluruh KL itu di atau hanya KL tertentu yang misalnya memang belanjanya gede besar dan memang ada uang. Saya akan membuat merata seluruh KL. Kita akan tentukan dari sini terus dia potong sendiri. Karena kan saya usulin begini ke mereka dulu waktu rapat di Menko. Oke deh, Anda usulin berapa yang dipotong, nanti kita sesuaikan. Mereka ngusulinnya bukan potongan, malah nambah semua. Jadi saya simpulkan begini, kalau begini caranya, saya nggak bisa mengharapkan pemotongan dari Anda. Ya udah, dari saya kalau gitu nanti Anda atur. Pak, berarti lagi di konfirmasi statement Bapaknya, berarti opsi penghematan salah satunya lagi dipikirkan itu pemberian MBG dari 6 hari menjadi 5 hari. Enggak, bukan saya itu. Waktu rapat antara lain kepala MBG bilang seperti itu. Saya nggak ngerti hitungannya, tapi dia bilang kira-kira seperti itu. Bisa melakukan penghematan. Saya bisa ini. Udah kalau gitu. Yang penting kan ini ada efisiensi dan masyarakat anak sekolahnya masih bisa makan cukup. Itu nggak hanya pas libur lebaran, maksudnya pas Hari-hari biasa, Pak. Hari biasa nanti hitungan dia hari biasa. Itu udah diambil keputusannya Pak, apa masih didiskusikan? Final belum, Pak? Dia kayak sepertinya dia mau lapor ke presiden. Oh, Tapi potensi itu ada. Kalau kepepet ya itu dijalankan kan dapat 40 teh sendiri kata dia ya. sehari Pak. 40 teh sehari Pak. Selama setahun dipotong sehari setahun. Mana sih lu? Karena aku anggaran setahun horizonnya Tapi itu yang di luar 80 teh kan? di luar. Sampai jangka waktu berapa nih? Enggak, nanti biar Pak Ketua MBG yang ngumumin, kan dia harus lapor juga ke presiden. Tapi saya hanya bilang ruang untuk itu ada. Jadi kalau kepepet ya akan dikerjakan itu. Jadi jangan bilang negaranya akan hancur. Pak, soal THR ASN kenapa belum 100% ya Pak? Kendalanya di mana sih Pak? Sampai sekarang sampai Ombudsman udah ada laporan. Di kementerian lembaga yang mengajukan, kalau kita kan bayar. Tapi berarti masalahnya di mana tuh Pak belum 100%? Di sananya yang ngajuinnya belum clear kali ya Pak, persyaratannya Pak, saya nggak tahu ininya. Pasti kan case by case. Tapi itu kan uangnya disediakan, tinggal diajukan aja. Kan prosesnya gitu, mereka ngajukan kita bayar, kita bayar. Kalau mereka ngajukan atau syaratnya jauh dari cukup, kan mesti hati-hati. Saya nggak tahu case ini apa, itu pasti case by case. Tapi yang jelas uang di tempat kita sudah disiapkan. Pak, ada khusus Pak, kenapa sekjen diganti Pak? Indonesia sekarang sudah krisis atau belum? Sementara ada ini sudah katakan kita sekarang sudah krisis. Siapa yang bilang krisis? Ibu kan baru lebaran kemarin kan? Wow, di mana-mana macet, di semua tempat pada belanja. Jadi artinya daya beli ada. Dan kalau kita lihat dari indikator-indikator yang ada, kita memang sedang bergerak lebih cepat, walaupun globalnya seperti itu. Jadi kita lumayan tuh bisa memitigasi harga minyak dunia yang tinggi karena kita serap di APBN kita. Jadi kita jauh dari krisis, kita malah ekspansi terus. Kalau bola kristal yang saya bilang leading ekonomi kita, indeks kita nggak salah, sampai nanti 2029-2030 kita ekspansi terus. Jadi kita jauh dari krisis, resesi aja belum, melambat aja belum. Kita sedang mengalami akselerasi dan saya akan jaga terus, kita akan jaga terus bersama ke depannya. Anda maunya krisis? Tapi Bapak kok optimis Apa ada target dengan tertentu, Pak? 5,7% pertumbuhan ekonomi yang diandalkan apa sementara Indonesia sendiri kan juga bisa melambat. Kan saya lihat dari konsumen, survei konsumen, survei PMI, survei pembelian mobil motor, survei apa lagi. Katanya naik semua kenceng kan? Iya, berasa. Kalau itu nggak naik, saya nggak bisa bilang naik. Dan saya tanya orang di luar yang katanya ahli, orang luar pemerintah yang ahli prediksi. Berapa prediksi kamu? 5,7 bisa? Bagus. Tentu saya di atas 5,5 udah bagus dalam keadaan sekarang ya. Nanti kalau lebih tinggi dari 5,5 ya kita makan-makan seperti saya janjikan kemarin. Jadi bukan saya optimis, saya melihat data dan saya tahu apa yang saya masukkan ke sistem perekonomian supaya ekonominya bergerak. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya.
Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.